Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi tentang pembuatan pupuk organik cair. Adapun pupuk organik cair atau POC ini terbilang POC instan karena hanya memerlukan waktu 1 jam saja untuk pengaplikasiannya, tanpa fermentasi, tanpa proses yang ribet ya teman-teman. Adapun cara pembuatannya, pengaplikasiannya, serta bahan-bahan apa saja yang akan dipersiapkan, serta langsung saja sambil saya terangkan. Oke teman-teman semua, di depan saya ini ada air cucian beras dan juga arang atau arang sekam ya, yang mana saya jelaskan dulu sebelum saya contohkan cara pembuatannya. Yang pasti ini pembuatannya atau prosesnya instan ya, hanya memerlukan waktu 1 jam untuk pengaplikasiannya. Yang mana air cucian beras ini sendiri telah beberapa kali sering saya jelaskan mengandung unsur hara yang lumayan ya, istilahnya mengandung banyak unsur hara, baik itu unsur hara mikro ataupun unsur hara makro ya. Dan juga air cucian beras ini sendiri bisa menjadi vitamin dan juga mengandung mineral, mangan dan lain-lain. Juga bisa menjadi alternatif NPK organik walaupun kandungannya minim ya. Dan untuk pemakaian air cucian beras sendiri ini, karena air cucian beras ini non fermentasi, pernah saya jelaskan dalam sebuah video bahwa kekurangannya air cucian beras yang kita tidak fermentasi, kita tidak bisa sering-sering pakai dikarenakan air cucian beras ini apabila kita gunakan berlebihan tanpa fermentasi terlebih dahulu bisa mengundang jamur, karena bakteri-bakteri baik yang akan dihasilkan belum terurai sempurna, malah jadi bebenang bagi tanaman kita. Dan juga di samping itu, air cucian beras ini mengandung pH yang cukup rendah, karena sebelumnya pH air cucian beras itu antara 6-7, sesaat diaplikasikan kepada tanaman menjadi 4 ataupun 5. Maka dari itu, untuk POC atau pupuk organik cair yang saya buat secara instan ini, saya kombinasikan dengan ini teman-teman. Ini adalah arang sekam. Teman-teman juga bisa ganti dengan arang kayu ataupun bubuk arang dan sejenisnya. Adapun manfaat dari arang tersebut untuk menyeimbangkan air cucian beras di sini, yaitu arang atau arang sekam ini yang banyak manfaatnya juga teman-teman, yang pernah saya jelaskan dalam sebuah video yang dimana waktu musim hujan saya terangkan manfaat-manfaat dari arang sekam dan lainnya dalam video bahan-bahan yang bisa diandalkan di musim hujan. Dan pada kali ini saya tidak membahasnya mengenai musim hujan ya. Saya hanya membahas mengenai kandungan arang tersebut, yang mana pada intinya saya campurkan dengan air cucian beras ini dikarenakan arang atau arang sekam ini mampu atau bisa menjadi pungi yang bisa membunuh mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur. Jamur itu sendiri ya mungkin kalau selain dari tanaman atau dari media tanam, bisa juga dari dihasilkan dari air cucian beras ini, yang mana saya telah jelaskan tadi bahwa kandungan bakteri baik yang ada di air cucian beras ini belum terurai sempurna dan bisa mengakibatkan jamur. Dan inilah arang atau arang sekam atau arang bisa diganti dengan bubuk arang lainnya sebagai penyeimbang untuk mencegah timbulnya jamur atau bungi yang dihasilkan dari air cucian beras ini ya teman-teman. Dan sesuai yang tadi saya jelaskan bahwa air cucian beras ini yang pH-nya dari 6 sampai kecampur ke tanah menjadi rendah menjadi 4 atau 5, bisa kita netralkan kembali menggunakan arang atau arang sekam ini, yang mana rata-rata arang atau arang sekam dan lainnya mengandung pH tanah berkisar antara 8 sampai 9. Setelah dicampur dengan media tanah bisa menjadi 6 atau 7 yang disebut pH tanah yang netral atau yang seimbang. Oke, mudah-mudahan di sini teman-teman mengerti ya khasiat-khasiatnya antara air cucian beras dan juga arang. Dan adapun cara penggunaannya di sini simpel aja teman-teman.
Ini air cucian beras sekitar 3 liter. Di sini saya siapkan arang sekitar 2 kilo. Langsung kita campur aja teman-teman, segini seperti ini. Air cucian beras tersebut kita campur langsung ke arang ya. Kita campurkan ke langsung tanpa fermentasi. Langsung aja kita masukkan ke arang tersebut. Lalu kita aduk-aduk ya. Mudah-mudahan cukup di sini tempatnya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, ini air cucian beras ya kita campur dengan arang. Setelah kita aduk-aduk teman-teman, oke di sini kita aduk-aduk teman-teman, kita aduk-aduk seperti ini. Ini fungsinya sebagai pupuk organik cair sistem kocor ya teman-teman. Karena kalau sistem semprot sayang sekali apabila kita saring di sini ada yang kita campur dengan air cucian berasnya pun belum maksimal ya. Apabila kita semprot, kita saring dulu, hasilnya kemungkinan tidak maksimal. Balik lagi karena arang atau arang sekam ini hanya kita ambil saripatinya aja ketika kita gunakan untuk disemprot. Nah, seperti ini teman-teman, air cucian beras kita campur dengan arang sekam dan yang bisa digantikan oleh teman-teman oleh bubuk arang dan juga lainnya. Kita tunggu saja selama 1 jam. Setelah 1 jam lalu kita akan proses teman-teman. Oke teman-teman semua, ini adalah arang atau arang sekam yang telah kita campur menggunakan air cucian beras ya teman-teman. Air cucian beras yang tadi di pada galon ini telah kita campur dengan arang sekam tersebut dan kita tunggu selama 1 jam dan telah menjadi pupuk organik cair instan, yaitu pupuk organik cair dari A plus A, pupuk organik cair dari air cucian beras dan juga arang ya, bisa disebut pupuk organik cair A plus A yang cukup kita kondisikan selama 1 jam saja dan kita bisa langsung gunakan teman-teman. Adapun penggunaannya kita sistem kocor kita siapkan di sini gelas antara ukuran 250 ml. Kita kocorkan teman-teman ya, seperti ini ya. Ya kita kocorkan saja kepada tumbuhan ubi ini sekitar 200 ml ya, sekitar 200 ml per tanaman. Nah, kita kocor aja sama arangnya tersebut. Arang tersebut ada cucian beras itu kita kocor seperti ini. Ini selain menjadi pupuk organik cair dan juga bisa menambahkan ini ya, menambahkan kompos pada media tanam. Karena pupuk organik cair ini mungkin sifatnya cair dan padat ya, dikarenakan ada arang sekam di sini yang menggumpal. Dan kita prioritaskan airnya dulu ya teman-teman sebelum kita aplikasikan. Yang mana laut sisa arangnya kita bisa taruh juga di sekitar media tanam. Sini kita prioritaskan airnya. Dan apabila di sini teman-teman mempunyai banyak bahan arang, bubuk arang atau arang sekam, bisa teman-teman kondisikan dengan air cucian beras yang lebih banyak lagi. Yang pasti ini tidak melakukan fermentasi, kita hanya mengkondisikan agar arang dan air cucian beras ini terurai sempurna seperti ini teman-teman. Sudah teraduk sempurna. Nah, airnya kita kondisikan seperti ini teman-teman. Oke teman-teman semua, itu tadi cara pembuatan pupuk organik cair yang singkat dan simpel dengan dua bahan, yaitu
air cucian beras dan juga arang ataupun arang sekam, yang mana pupuk organik cair ini dikhususkan untuk pupuk organik kocor ya teman-teman. Dikarenakan seperti yang teman-teman lihat tadi, cara pengaplikasiannya bisa bersifat pupuk padat ya, karena arang sekam ini sendiri ternyata tidak terlalu larut dalam air cucian beras. Walaupun kita sudah diamkan selama 1 jam, tetapi di sini tetap ya, di sini tetap ada airnya ya, berarti sah-sah saja ya kalau saya sebut pupuk organik cair dari air cucian beras dan juga arang. Yang karena di sini saya memprioritaskan seperti saya jelaskan tadi, pada saat mengaplikasikan saya prioritaskan yang banyak airnya dulu untuk penyiraman, untuk pengocoran kepada tanaman, apapun namanya itu, mau pupuk organik cair atau pupuk organik padat, yang pasti ini pupuk organik yang saya bagi kepada teman-teman dan bisa teman-teman aplikasikan. Adapun kandungan dan khasiatnya dan cara pengaplikasiannya telah saya jelaskan tadi dari awal video. Semoga apa yang saya terangkan, apa saya jelaskan dan saya bagikan tentang cara pembuatan, pengaplikasian serta kandungannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga cara ini bisa teman-teman aplikasikan pada tanaman teman-teman di rumah. Ini khususnya untuk petani rumahan atau petani yang sibuk yang sehari-harinya bekerja formal ya. Ya, selebihnya bisa kondisikan apabila tanaman atau kebun teman-teman lebih luas. Cukup sekian video ini, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.